Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah transaksi UMKM selama 3 hari perhelatan World Superbike atau WSBK Mandalika pada tanggal 11 hingga 13 November 2022 yang mencapai hingga 1,7 miliar rupiah. Dalam ajang WSBK Mandalika 2022, sebanyak 400 UMKM lokal NTB yang terlibat. 3 UMKM ditempatkan terpusat dalam site event Lombok Sumbawa Fair. Lokasinya berada di dalam sirkuit Mandalika. Secara transaksi sebesar 1,7 miliar rupiah, data sementara, belum secara keseluruhan, kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fatur Rahman, yang dikonfirmasi dari IDN Times di Mataram pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, tempat UMKM dan zona penonton masih jauh. Jumlah UMKM lokal yang terlibat dalam menjanjakan dan mempromosikan produknya pada ajang WSBK Mandalika 2022 sebanyak 400 UMKM. Dari sisi lokasi, kata Fatur Rahman, tempat UMKM sudah cukup strategis karena berada di dalam sirkuit Mandalika. Tetapi karena sirkuit Mandalika cukup luas, sehingga tempat UMKM dan zona penonton masih cukup jauh, sehingga penonton yang mengunjungi stand UMKM tidak maksimal. Tapi prinsipnya UMKM ini berkontribusi, sekalian mereka mempromosikan produknya. Bagaimana terciptanya transaksi setelah event itu, bukan saja pada saat event, ucapnya. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan Lombok Sumbawa Fair 2022. Fatur Rahman mengatakan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Lombok Sumbawa Fair yang menjadi side event WSBK Mandalika 2022. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi atau diperbaiki saat WSBK Mandalika pada bulan Maret tahun 2023. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komandan Lapangan WSBK Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Apakah dikembangkan? Karena dari evaluasi banyak zona-zona yang masih minim makanan dan minumannya. Ada perbaikan konsep lagi. Kita koordinasi dengan ITDC dan MGPA. Pada prinsipnya kami memfasilitasi UMKM. Harapannya tahun-tahun ke depan mereka bisa mandiri, bisa menyewa stand-stand yang representatif, ujar Fatur Rahman. Yang ketiga, Pemda diminta memanfaatkan event WSBK untuk perkenalan produk lokal. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Nusa Tenggara Barat ini mengatakan konsep Lombok Sumbawa Fair adalah memaksimalkan keikutsertaan Pemda kabupaten atau kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Paling tidak, Pemda kabupaten atau kota memanfaatkan perhelatan WSBK Mandalika untuk memperkenalkan produk unggulannya masing-masing. Sangat sayang jika ini tidak dimaksimalkan oleh Pemda untuk mempromosikan produk mereka, katanya. Pada gelaran WSBK Mandalika 2022, ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika menyiapkan lahan 2 hektar untuk lokasi Lombok Sumbawa Fair yang berada di dalam sirkuit. Tetapi letak lokasi UMKM masih jauh dari zona penonton. Sebagai informasi, WSBK Mandalika 2022 dihadiri sebanyak 51.629 penonton. Jadi bagaimana nih kalau menurut kalian? Komen di bawah ya.
Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.